Ketika seorang melihat kepada sesuatu yang tidak dia miliki, maka dia akan kehilangan apa yang dia miliki. Dia sudah punya motor, tapi tatkala dia melihat kepada motor orang lain, hilang motor dia ini, nggak ada. Pakaian sama, handphone pun sama, hilang, nggak ada harganya handphone ini. Maka tolong yang ada jadikan sebagai bahan kebahagiaan, tanpa memandang kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rahimakumullah, Islam itu agama yang moderat. Jadi kalau kita dengar omongan moderasi agama, enggak, agama udah moderat. Bahkan inna dina indallahil Islam. Yang bermasalah adalah orang-orang yang beragama tapi sikapnya enggak moderat. Maka akhirnya muncul moderasi beragama. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah hidup berdampingan dengan bangsa Yahudi jauh sebelum kita berdampingan dengan non-muslim yang ada di negeri kita. Kita nggak boleh ganggu mereka. Kita pernah beberapa tahun yang lalu gereja-gereja dibakar, ya. Kemudian juga keributan antara umat Islam dan non-Muslim dengan orang-orang Nasoro. Yang itu mencoreng bangsa dan negara kita. Tapi alhamdulillah, kita harus belajar lagi agar kita tahu bagaimana cara mensikapi perbedaan di antara kita. Allah berfirman, "La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Apa kata Allah? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Bayangin, kepada non-muslim pun kita harus berlaku adil. Mereka mau beribadah di tempat mereka, jangan diganggu. Kita berbuat baik kepada mereka, iya. Dalam urusan sosial dan urusan kehidupan berbangsa dan bernegara, berbuat baik kepada mereka. Urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Dan ingat kisah seorang sahabat ketika Abdullah bin Amr bin As ketika menyembelih seekor kambing. Dia mengatakan kepada anak buahnya yang lagi ngulitin kambing, "Idza faragta," kalau engkau selesai nyembelih tuh kambing, fabda bijarnil Yahudi. Yang pertama engkau kasih yang Yahudi. Yang Yahudi. Sampai heran murid-muridnya. "Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi. Yahudi yang mau dikasih duluan." Iya. Aku dengar Rasul SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar." Jibril itu terus-terusan ngasih nasihat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga aku berprasangka tetangga itu akan mendapatkan warisan. Artinya, tetangga yang Yahudi pun tetap tetangga. Dia punya hak tetangga untuk dihargai, dihormati, dan kita berbuat baik kepada mereka. Jaga kemajmuan yang ada di negeri kita. Jangan ada lagi intoleransi, tindakan-tindakan yang mencoreng kemajmuan negeri kita. Jazakumullah khair. Saya Syafiq Riza Hasan, peserta PKDP 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di muka bumi ini, kita selalu berangkat sama saudara kita. Berangkat ke sana, usaha bareng, duduk bareng, ya, kumpul bareng. Tapi hari itu antum akan kabur. Di hari kiamat orang udah kebingungan. Dia ngelihat saudaranya bukan malah mendekat. Dia kabur dari saudara. Wa ummihi wa abi. Dia kabur dari ibundanya. Yang ketika di dunia dia diperintahkan untuk berbakti dan menemani ibundanya. Tapi di hari itu engkau kelihatan sama orang tuamu, engkau kabur. Kabur, kata Allah. Dan Allah sebutkan di sini istri sohibah, karena engkau sama dia terus gitu loh. Engkau tidur sama dia, engkau makan sama dia, engkau pulang kerja ke tempatnya dia. Engkau membesarkan anak-anak sama dia. Sohibah. Tapi hari kiamat kabur. Nggak ada. Wabani, anak. Dari anak-anak. Hari itu benar-benar menakutkan. Ketika antum kabur dari orang-orang terdekat yang antum cintai di muka bumi ini. Itu menunjukkan hari itu nggak main-main. Maka tadi kalau antum menghadapi keluarga, tadi maafkan mereka. Selesai sudah, maafkan. Anak sakit hati, sudah. Kalau antum mau sakit hati, fadhal. Antum yang akan merasakan sakit hati. Keluarga enggak mungkin. Ada seorang guru yang ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak didiknya. Guru SD. Itu anak semua dikasih satu kantong plastik isinya batotis. Batotis itu kentang. Suruh bawa tiap hari kemana-mana, suruh bawa.
Berhari-hari kentang itu membusuk. Sebagian orang sudah dibuang ke sekolah itu, mana kentangmu kata dia. Udah busuk udah kata dia. Nggak mau kata dia. Yang ini masih dibawa juga, ada yang bawa gitu. Busuk masih dibawa gitu loh. Kemudian kasih nasihat. Itulah kita kalau nyimpan dendam sama orang, hanya akan membuat kita membawa kebusukan di diri kita. Kita nggak ingin di tangan kita ada sesuatu yang busuk, apalagi di hati kita. Maka tadi kalau engkau menghadapi mereka, tadi udah maafkan mereka, santai. Masa bodoh lah. Mereka mau ngomong apapun, kita subhanallah wa bihamdihi subhanallah, atau pujian yang lain buat Allah Azza wa Jalla. Surga Allah, pahala ganjaran yang sudah disediakan itu khairun, lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana akhirat ini emas yang kekal dan dunia ini tanah yang fana, kok orang masih memilih tanah yang fana? Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dengan akhirat itu, illa kama yada'u ahadukum isba'ahu fil yam, tidak lain kecuali seperti seorang yang meletakkan jarinya, satu jarinya, fil yam, di lautan. Dia lihat yang tersisa di tangannya apa? Satu tetes, dua tetes. Ini dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia sekarang. Sedangkan akhirat itu samudra. Tapi ya karena menggoda, kadang-kala kita tergoda.